Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Gus Mukhlason Rasid sungguh merupakan suatu tugas yang amat berat bagi kita sebagai hamba Allah. Kami di sini mohon penjelasan, Gus. Ada hadis yang mengatakan atau apa itu namanya, bahwa nanti kalau kita di pertanyaan awal pada waktu penghisapan itu yang ditanya adalah sholatnya. Ini mohon penjelasan apa yang dimaksud dengan hadis ini, karena katanya begitu, kalau sholatnya bagus maka kita ini sudah istilahnya itu semuanya tidak ditanya apa-apa dan bebas hisab gitu. Demikian dari kami sementara, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di yaumul hisab, yaumi yub'ats, kita akan diproses Allah lewat beberapa amaliyah yang pernah terjadi pada diri kita ketika saat di dunia. Awal-awal yang dipertanyakan tentang masalah sholat. Manakala nilai sholatnya bagus, maka baguslah semuanya. Manakala nilai sholatnya itu rusak, maka rusaklah semuanya. Ini maksudnya apa? Apakah sholat yang terjadi di dalam maktubah itu, sholat 5 waktu itu, atau gimana? Bapak Ibu, sebelum kami menjelaskan tentang penghisapan, pertanyaan tentang awal sholat yang ditanyakan, saya akan mengurai terlebih dahulu apa yang disebut sebagai sholat. As-sholah ay ad-du'a. Sholat itu bermakna doa. Doa itu adalah permintaan. Makanya bacaan-bacaan di dalam rukun sholat, rukun sahnya sholat, itu banyak yang berdoa-berdoa. Secara syariah kita terjemahkan as-sholah awwaluhu bitakbirin. Pertama diawali dengan takbir, wa akhiruhu bisalamin, diakhiri dengan salam. Itu sholat secara syar'i. Ini memang diajarkan oleh Rasulullah lewat syariatnya. Setelah beliau menjalankan Isra dan Mi'raj yang awalnya 50 menjadi 5 waktu. Akhirnya sampai sekarang kita diwajibkan sholat maktubah. Sholat yang diwajibkan itu 5 waktu. Terdiri dari 4 gerakan: berdiri, ruku, sujud, dan duduk. 4 gerakan: berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Kalau kita masukkan dalam dunia thariqah, 4 huruf: alif, lam, ha. Ini artinya
Bagaimana di dalam sholat itu muncul akunya Allah. Allah tok. Dan ini tidak akan terjadi manakala kaum menolak ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Udah dikawiti takbir, dipungkasi salam. Itu diatur di dalam hukum syariat benar memangnya, karena Rasulullah merekomkan, mengajarkan hukum syariat itu untuk jasmani. Tapi Anda tidak sadarkah bahwasanya diri manusia yang disebut insan Allah jadikan tidak hanya dari sisi jasmani, akan tetapi juga rohani. Kalau insan itu juga terdiri dari rohani, lantas ajaran apakah yang harus dilakukan oleh rohani untuk bisa kembali kepada Allah? Akhirnya Rasulullah hadir dengan dinul haq, itulah akhirnya mengatakan as-sholatu bil haqiqati. Nek tadi as-sholatu bis syariati. Salat secara syariat adalah dikawiti, diawali dengan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam jasad. Salat secara hakikat itu adalah pertemuanmu terhadap Allah. Bagaimana caranya ruh itu bertemu? Lihatlah sistem syarat yang diwajibkan oleh seorang hamba manakala ingin bertemu terhadap Allah, hanya dua. Apa itu? Buka di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya adalah Allah, pertama falyamal amalan sholihan. Ini syarat pertama. Pertama adalah fal ya'mal amalan sholihan. Fal ya'mal, lakukanlah amalan pada satu amal yang amal iku sholihan, yang baik. Yang mana? Apakah sholat itu secara syariat? Dalam ayat ini tidak dijelaskan dengan perinci secara detail amalan sholihan iku ngini-ngini, ndak. Cuman lihatlah dalam Al-Qur'anul Qadimnya, yang disebut amalan sholihan adalah perilaku ruh ketika suluk, lepaskan diri ruh hamba supaya muncul diri Allah. Itu amalan sholihan. Urusan fisik itu berlaku apapun tidak menjadi persoalan.
Akhirnya ayat ini kalau kita tarik secara syariah, amalan sholihan itu secara fisik Pak, termasuk sholat. Kalau sholat yang dibarengi dengan ma'rifatullah itu masuk pada amalan sholihan ini, boleh. Itulah bekal yang sesungguhnya. Kita tahu di dalam Al-Quran tentang masalah bekal akhirat adalah zikir. Zikir yang dimaksud bukan di lisan, diucap di dalam hati atas nama Allah, bukan. Zikir yang dimaksud di situ adalah iman. Imanmu arah kemana? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Lakukanlah sholat itu li dzikri, supaya kau ingat terhadapku. Artinya boleh sesuai dengan hadis itu tadi, sholat manakala ketika sholat hatimu itu tidak lalai pada Allah. Sholat yang tidak lalai adalah sholat yang disertai hati makrifat pada Allah. Boleh, silakan. Anda sekak, Anda rimi, Anda mencukur rambut, Anda joget, mangku, silakan. Oh iya, enak ngajian cewek baru, bebas. Lu gitu gak tambah soro ta? Wene ngaji ini tambah golek soro gue ya. Apapun aktivitas yang terjadi pada dirimu, kondisi apapun, mohon maaf loh, saya bukan berarti menghalalkan mangkupurel ya, kudu sampean pahami loh ya. Apapun yang diterjadikan pada jasadmu, yang terpenting hatimu itu adalah makrifat pada Allah. Inilah maksudnya sholat secara kacamata hakikat. Tapi bukan lantas sampai cari-cari. Jari Gusti Mangkupurel gak popo senting makrifat. Wis sing lanang-lanang metu teko omah bengi rame-rame budal nang lokalisasi podo mangku. Kok ndang ngono. Iku gak iso jenengan rencanakan Pak Bu. Gak bisa kita rencanakan, gak bisa. Allah tatkala menghadapkan kondisi A, ya dadi ini A, B, ya B, ya B. Jangan sampai kau campur baur dengan nafsu pada dirimu. Jadi sholat sing den maksud teng mriku adalah apapun aktivitas zahirmu, manakala hatimu ini makrifat pada Allah. Secara syariat tak katut nopisan, itulah sholat yang disertai hati makrifat pada Allah. Sebab ini Pak, kalau hatimu sudah makrifat Allah, aktivitas selain sholat secara syariat mesti iku api. Api nang sopo? Nang Allah maksudku, bukan nang manusia. Pandangan apa? Pandangan Allah. Karena kau tidak akan pernah bisa melepas hatimu terhadap Allah, karena kau selalu bergantung hanya pada Allah. Mboten saged Pak. Laksana ngeten Pak.
Aku iki duwe wedhus. Tahu wedhus ya? Kambing, domba. Oke, domba. Kau tak cancang, dicagak kuwi. Hidupmu bergantung pada aku. Domba ini bergantung pada aku. Tak kasih makan, gak tak kasih makan, iku urusanku. Urusanku. Nggak mungkin, nggak ku kasih makan, nggak mungkin. Kalau si domba itu bergantung hanya padaku, beda. Kalau si domba itu bergantung pada selain aku, bagaimana hakikatnya? Nggak akan mungkin dikasih makan kau. Sekarang nafsu. Jenengan kalih kula niki bergantung terhadap nafsu. Hakikatnya nafsu itu gak nyenengke. Ad-dunya mataul ghurur, sudah jelas. Wa yastakhibunal hayatad dunya alal akhirah. Jelas sudah. Nek nafsu itu gak akan peduli sama kamu, justru nafsu itu akan menjerumuskanmu di dalam jurang kemaksiatan pada Allah. Mungwai cuman saja kita tidak merasa, kita tidak sadar diri kalau dijerumuskan nafsu. Nafsu nanti akan berkata, Pak, iblis itu, ya Allah, bukan saya yang salah. Iya, memang bukan awakmu. Sing salah kae, lalapo ngikuti aku. Begitu nafsu nanti, begitu iblis itu bersilat lidah di mata Allah ketika saat yaumil hisab atau hari-hari jenengan dihadapkan dalam satu sidang. Jenengan besok akan mengatakan, iblis itu sing jerumuskan kula Gusti Allah. Gusti Allah umpama ngomong iblis lu tak kongkon. Enggak nyonyor awakmu. Salahi awakmu. Loh, di situ. Lu iblis itu taat lho, Pak. Taat banget. Ditugaskan untuk menguji dan menjerumuskan, tugasnya yok mung kuwi tok. Ditugaskan untuk melalaikan hatimu, terjadi. Lah manusia tugasnya apa? Hanya untuk taat. Cuman oleh karena manusia itu berani mengatakan bala syahidna, sampean golek-ilah dongone Quran kabeh terkait selain manusia, gak wani ngomong bala syahidna, itu gak wani. Iblis, malaikat gak wani, tidak berani. Yang berani adalah manusia ditagih. Oke, nek pancen awakmu wani ngomong kaya ngono kuwi, abot sanggane, abot tanggung jawabe. Akhirnya iblis man ujin, tak ujine ya iblis lewat awakmu aja kena. Akhirnya apa? Iblis menanamkan 3 hal. Pertama, wa yastahibunal hayatad dunya, membikin kesenangan dunia itu ya terhadap kita seakan-akan itu kekal. Dan itu satu kepentingan yang amat penting memang, Pak, di dunia gitu. Koyok-koyoke urusan Allah gak penting. Sing penting bagaimana urusan dunia ini sukses kita. Sukses. Begitulah nafsu atau iblis membuat kita bercinta padanya. Kalau sudah terjebak di sini, secara otomatis ayatnya alal akhirah, akan melalaikan bekal akhirat. Apa? Makrifat Allah. Pertama. Kedua, di samping dia membuat kau bercinta padanya, iblis atau nafsu membuat apa? Penyegat, istilah penyegat itu apa ya? Penghalang. Wa yasudduna an sabilillah, akan menghalang-halangi dirimu untuk supaya tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah di jalur
dinul haq. Wis titik. Akhirnya apa yang terjadi? Kebanyakan mereka di antara golongan manusia itu mengatakan itu ajaran nggak benar. Ada yang mengatakan gini, syariat muka teteh hai kurang bener wis ngaji haki. Itu termasuk sebulan bisikan nafsu, itu termasuk. Ada lagi, kau iku umur berapa? Belum 40, jangan gendeng awak mungku. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu adalah bisikan-bisikan nafsu. Yang bisikan itu dilewatkan minal jinnati wan nas, menungso, orang dekatmu atau temanmu atau gimana, atau gurumu sendiri mengatakan seperti itu. Ini fakta di lapangan. Yang terakhir adalah waya berguna iwaja. Kalau sudah kena dua ini, secara otomatis keinginan nafsu tercapai. Apa? Kau akan berjalan selalu di jalan yang bengkok. Apa itu? Sholatmu, kau teringat siapa? Teringat wong lanang, wong wedok, omane si nyar-nyaran, gitu. Oleh kenalan si anyaran. Lo niku pernah Pak pengalaman dengan Facebook itu. Dia itu perempuan memang, tapi DP yang diberikan umur sekitar 30 ke bawah, 25 ke atas. Ternyata berapa? 60 wong ini lungki 60. Terus saya tanya, Mbak, ini asal dari mana? Terus dijawab, mohon maaf, messenger nih loh, messenger. Mpun dipanggil Mbak Gus, aku Gus. Lah bagaimana? Panggil aja Ibu atau Mbah. Kulo nggak ngenangan Ibu atau Mbah. Mbah, bukan Mbak. Tadi saya panggil Mbak karena DP-nya sekitar 25 ke atas, 30 ke bawah. Miturut angen-angen kulo, ternyata 60 ke atas. Akhirnya nggih ngomong kalau dia sekitar 60 ke atas kuno, 70 ke bawah. Akhirnya kulo nyeluk Ibu atau nyeluk Mbah. Berarti ketipu toh? Nggih ya, ketipu. Sama. Kita sholat dialihkan oleh nafsu dalam diri kita selain Allah. Awal sudah nafsu menang, kedua sudah menang, sudah tertanam dalam hati kita. Secara otomatis waya berguna iwaja. Kita jangankan di luar aktivitas sholat, di dalam sholat pun kita bengkok. Kita bengkok. Artinya bengkok, hati tidak bisa makrifat pada Allah. Akhirnya dalam akhir ayat Allah katakan ulaika fi dhalalim ba'id. Sesungguhnya mereka itu tersesat amat jauh. Tersesat amat jauh. Mohon maaf, siapapun kita, apabila waktu sholat itu tidak makrifat, berarti tertanda kita tersesat jauh. Berarti Pak, yang dimaksud sholat itu adalah yang makrifat pada Allah. Allah tidak akan menerima atau menilai sholat yang terjadi pada diri kita manakala di luar makrifat terhadap Allah. Sehingga mengapa di dalam sholat Al-Quran itu pasti Pak memakai kalimah koma, walaupun wazannya asali dari fa'alah. Koma aslu fa'ala ala waznin fa'ala. Ngeten. Apa itu koma? Apa itu fa'ala? Jadi ning Quran itu kalau kita menemukan ayat yang berbicara sholat, tidak mungkin memakai kalimat fa'ala, enggak mungkin. Pasti koma Pak. Apa itu koma? Apa fa'ala?
Kalau fa'ala itu hanya melakukan secara fisik, melakukan. Kalau koma itu adalah menjaga kondisi hatimu untuk selalu makrifat pada Allah. Itu koma. Jagalah sholat itu, jagalah. Gak lakukanlah mboten, jagalah. Berarti kalau kita simpulkan, koma itu tidak hanya berbicara laku jasad, tetapi substansinya adalah laku rohania. Akhirnya tatkala jasad itu sholat, ruhmu harus sholat, gitu loh. Berarti ruh yang sholat adalah ruh yang bertemu Allah, berarti makrifat pada Allah. Ya sholat ini yang dinilai bagus. Apabila ini bagus, maka lainnya juga bagus. Artinya aktivitas apapun, hatimu tidak bisa, Pak. Iman selain Allah yang berperan. Berarti hatimu di dalam makrifat Allah, walaupun masih di muraqabah loh ya, lebih-lebih yang sudah di musyahadah. Inggih. Ada lagi? Bayanganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nderek tanglebi, apakah kalau kita sudah dilatih Ndi sing takon ngadeko gak ketok aku. Yo ono kene ya. Kula nderek tanglebi. Nggih. Apakah kalau kita sudah dilatih robaniyah tidak dikir sirur asror lagi atau diam? Matur nuwun ngaten mawon. Tadi saya katakan, kalau Anda itu sudah pernah dan sering duduk di sirul asror yang tujuannya di fana'u dzikri, yaitu ana, sesuai dengan pertanyaan apakah nggak usah nggak usah sirul asror, langsung saja di fana'u dzikri atau di la ilaha illa ana ingsun Allah, boleh. Kalau itu sudah menjadi mudah bagi dirimu, gak usah proses lagi mulai jari, sirul asror ya, langsung fana'u dzikri atau zikir yang mengucapkan la ilaha illa ana itu nggak apa-apa, tapi jangan diucapkan secara fisik. Misalkan jenengan itu diundang tetangga zikir atau tahlile secara umum la ilaha illallah, andai kata sampai ucapkan secara fisik, mereka mengucapkan la ilaha illallah, terus jenengan mengucap la ilaha illa ana, la ilaha illa ana, gak dadi gonjang ganjing ta ya, atau menengai lah, yang penting anane munculin jero gak diucapno, gak dikira wong ngantuk, jawabane wong njaba kenaan gak maca oleh padahal justru itulah yang diterima Allah. Mohon maaf, mengapa di dalam syariat itu mengajarkan dan mendidik, menyerukan kita ketika saat hari pertama, hari ke-7, hari 40, bahkan khol itu disuruh ngundang sebanyak-banyaknya. Barangkali kecantol wali ini Gusti Allah. Kita nggak tahu, Pak, kekasih Allah itu nggak tahu. Dia macak menjadi orang gembel, bisa jadi tetangga sampean yang serba kekurangan, bisa terjadi. Bisa jadi dia itu termasuk golongan
orang-orang yang dianggap masyarakat sampah, masyarakat, hal ini bisa terjadi. Yang tahu cuman Allah. Siapa sih aulia illah, kekasih Allah itu? Mereka yang hatinya selalu makrifat pada Allah. Begitu. Jadi mboten napa-napa, silahkan langsung ingsun Allah. Ya, nggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus nyanyi. Dan ini berpesan kepada jamaah semua, baik yang mukim maupun yang hadir, juga yang online di mana berada. Janganlah membeda-bedakan antara yang lama dan yang baru, pun juga jangan membedakan antara yang kere dan yang kaya. Kita sama. Yang berjudulnya Ojo Dibanding-bandingke. Ini variasi baru. Wong kong ini kok dibanding-bandingke, saing-saingke yo mesti kalah. Tak oya aku yo ora mampu, mung sakuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di malam ini di Pondok Jaya Baru. Jelas beto yen dibandingke, ra ono sing tak pamerke. Aku ra iso yen kon gawe-gawe, jujur saonone. Sapa wonge sing ra lara ati, wis ngancani tekan semene. Nanging kabeh ora ana artine, ra ana ajine. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Kuatku mencintaimu, ku berharap engkau mengerti di malam ini di Pondok Jaya Baru. Matur suwun Gus, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Urusan dohiriyah, pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, dan lain sebagainya, itu tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Pertama, tolak ukur tentang masalah baik dan tidaknya seseorang. Yang kedua, hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur amaliyah, ruhnya itu bagus seperti itu, tidak. Sebab Allah tidak melihat secara fisikmu. Walakinallaha yanduru fi qulubikum. Tetapi ukuran baik dan tidaknya di mata Allah itu bagaimana tingkat
rupa hatimu makrifat dan tidaknya terhadap Allah. Di situ ada dua golongan, sebagai penyembah Allah sesungguhnya atau penyembah nafsu yang sesungguhnya. Pertama, penyembah Rob atau Tuhannya, ada sebagai penyembah terhadap nafsunya. Bapak Ibu, Allah melihat apa yang terdapat di dalam ruhmu, bukan melihat apa yang ada pada jasadmu. Ingat, sesungguhnya bekal akhirat itu bukan perilaku jasmani, tapi perilaku rohani. Tentunya perilaku rohani ini ada kaitannya dengan falya'mal amalan sholihan. Ini syarat apabila kau bertemu Allah. Kedua, syarat yang kedua adalah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ketika saat amaliyah terjadi, jangan sekali-kali hatimu beriman terhadap selain Allah. Itu syarat yang kedua manakala pengen bertemu Allah. Tadi belum tak tuntas iki lali. Wala yusyrik Bapak Ibu, janganlah kau menyekutukan. Wala yusyrik, jangan pernah kau menyekutukan. Artinya jangan ada iman selain daripada ingsun Allah yang segala-galanya. Jangan merasa dirimu yang suluk, jangan merasa dirimu yang melakukan. Jangan. Tanamkanlah dalam dirimu akunya Allah yang melakukan. Iman yang seperti ini harus menghancurkan iman yang tadinya kau beriman merasa dirimu yang melakukan. Harus sampean bakar itu. Birabbi ahada. Jadi untuk menuju sampai ke ahad Allah subhanahu wa ta'ala, iman yang ada dirimu jangan sekali-kali ada dirimu merasa yang melakukan. Ini maksudnya surat Al-Kahfi ayat 110. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah. Manakala tidak Rasulullah mengajarkan, gak mungkin akan muncul wahyu Allah di dalam surah Al-Kahfi. Ini gak mungkin. Cuman kita sajalah oleh karena suka-suka, benci-benci, suka-suka apa di dalam hukum zahir, akhirnya benci-benci hukum batin, akhirnya mengatakan Rasulullah nggak pernah ngajarkan itu. Di situ Pak, karena nggak suka-suka tadi, akhirnya ya kita sampai kapanpun tidak akan pernah bertemu terhadap Allah. Rob itu nggak akan, baik di dunia maupun di alam barzah, lebih-lebih alam akhirat. Ada apa Allah kok yang mengatakan alam barzah? Kok gak langsung aja wa inna ilaihi? Karena banyaknya manusia yang gelap, sehingga dinas di sini wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Mengapa Allah itu kok ya adik ngomong di dalam Al-Quran itu tentang alam barzah? Kok gak langsung aja wa inna ilaihi roji'un? Karena ternyata banyak roh manusia yang tersesat, bukan jasad loh ya. Kalau jasad sudah benar dari tanah, nanti kembali jadi tanah yang mengantar tetangga kita. Lah ruh dari Allah harus bisa kembali kepada Allah.
Mengapa dikasih alam barzah? Mengapa dikasih yang namanya yaumil qiyamah? Mengapa hari penghisapan, yaumi yub'ats, atau hari-hari kebangkitan, hari-hari penghisapan? Karena ternyata banyak manusia yang gelap di situ. Mengapa dihisap? Karena banyak. Kalau nggak ada gak mungkin dihisap. Hisap itu ngitung, Pak. Sampai di dompet nih kan isine sampai ngitung ah. Halo. Nggak mungkin sampai hitung-hitung duit nang dompet rai nang duite. Adanya kita hitung karena banyak uang. Kau merasa iki wekku, ya iku boleh dihitung Allah. Tapi kalau sudah kau letakkan semuanya akunya Allah, nggak mungkin Allah ngitung dirinya sendiri. Itu berarti nol sampean. Inilah yang dimaksud apa? Bighairi hisab. Kembalinya tanpa dihisab. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi silahkan jenengan iki berlaku apapun sesuai dengan agamamu masing-masing. Tetapi satu hal yang harus kau perhatikan, apa? Ruhmu harus makrifat terhadap Tuhanmu. Udah cukup. Wad'u ila rabbik, lekas kembalilah pada Tuhan. Berarti kau harus meniadakan keakuan dirimu. Nih, ada lagi? Cukup? Bismillah. Al-Fatihah.